Sebut BBM bukan naik tetapi normalisasi, warganet, Wapres tidak ada gunanya. Dipahami itu adalah bahwa yang dilakukan pemerintah sekarang itu melakukan penataan kembali pemberian subsidi BBM ini. Ya, bahwa yang sekarang terjadi, selama ini terjadi itu tidak tepat sasaran. Karena itu maka ini dilakukan penataan ulang supaya yang menerima itu benar-benar yang menerima. Sebenarnya bukan kenaikan tapi penyesuaian, ya, normalisasi harga pada harga keekonomian. So sekarang kan BBM itu sebenarnya seharusnya tidak diberi subsidi. Saya tengok, ini tak betul. Saya sampaikan, jangan ikut Ustaz. Nanti terjebak ke dalam. Ustaz ini lurus-lurus tabung aja, macam lewat di paralon. Tengok dulu Ustaz. Antum punya nama baik, dijebak orang, nanti duduk satu majelis sama orang penjual agama. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ulama harus mengerti. Ada ulama ulama yang jahat. Bagaimana sifatnya? Yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, menjadikan ilmu agama ini sebagai perniagaan, perdagangan. Yabi'una min umara'i zamanihim, dan mereka menjual agama ini kepada siapa? Umara, pemimpin-pemimpin mereka. Dijadikannya agama ini sebagai barang dagangan, dipolesnya fatwa, dipolesnya pendapat-pendapat, dipolesnya ayat-ayat, pakai hadis-hadis, karena dia berilmu. Untuk apa? Tijaratan, barang dagangan. Yabi'una, dijualnya. Kepada siapa dijualnya? Min umara, kepada pemimpin zamanihim, di zaman yang hidup. Untuk apa? Ribahan li anfusihim, untuk keuntungan pribadi, ormas, partai, kepentingan sesaat. Ini yang terjadi sekarang. Bingung umat ini menengok. Partai Islam, lambang Islam, kenapa menjual fatwa? Kenapa mendukung pemimpin kafir? Heran orang. Subuh nih jawabannya. Inilah dia hadisnya. Jangan heran saudaraku, Nabi sudah menyebutkan ini 14 abad yang lalu. Bahkan ustadz-ustadz kita yang lurus-lurus pun hampir terjebak. Saya dapat iklannya, saya tengok, ini tak betul. Saya sampaikan, jangan ikut ustadz. Nanti terjebak ke dalam. Ustadz ini lurus-lurus tabung aja, macam lewat di paralon. Tengok dulu ustadz. Antum punya nama baik, dijebak orang, nanti duduk satu majelis sama orang penjual agama. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ulama harus mengerti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang ini adalah bukan orang jahil, dia orang berilmu. Al-juhala bilibasil ulama, mereka memakai pakaian-pakaian ulama, sorban-sorban ulama, jubah-jubah ulama, tapi isinya adalah syaitan. Kadang kita suuzon dengan anak-anak muda ini. Saya naik pesawat, duduk di belakang, di depan ada anak muda pakai celana jeans, rambut anak-anak muda itulah. Kalau rambut ustadznya gitu, rambut anak muda, wow, pakai baju kaos, pakai airpod. Saya nengoknya dari belakang, ini anak muda ini penghuni neraka. Tak berapa lama digulungnya airpodnya, masuknya ke depan, duduk dia, dipukul-pukulnya kursi itu. Astagfirullah. Tak pula saya minta maaf sama dia. Takkan saya minta maaf ya, udah tadi sudah selesai.
Ternyata casingnya setan, isinya malaikat. Tapi sekarang ini banyak bajunya koko, isinya setan. Bajunya jubah, isinya setan. Bapak-bapak yang berjubahnya untuk singgung, bagus sudah. Baik. Memakai ayat-ayat, dipakai tafsir. Saya sudah baca tafsir ini, sudah baca tafsir ini. Nabi sudah mengatakan, ulama usul mereka nanti akan muncul, kata Nabi SAW, yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, dijadikannya agama ini sebagai tijarah, barang dagangan. Siapa yang mau beli fatwa ini, siapa yang mau beli pendapat ini, saya sudah godokkan ini dari kitab usul fikih, dari kitab fikih, dari qawaidul fikih, dari tafsir klasik, dari tafsir ini saya sudah baca. Bahasa Arab mantap, balaghah oke, nahunya hebat, menghafalnya mantap. Tapi untuk apa? Yabi'una, mereka jual barang ini karena ada kepentingan di balik itu, simbiosis mutualisme. Ada yang punya barang ingin keuntungan, ada yang punya uang dan ingin memanfaatkan ini. Maka umat Islam yang tidak punya pendidikan hanyut bagaikan kiambang, kemana air deras kesanalah dia pergi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sebut BBM bukan naik tetapi normalisasi, warganet, Wapres tidak ada gunanya. Di tengah maraknya orang-orang membahas kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, demonstrasi di mana-mana. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan pernyataan yang kurang diterima masyarakat. Ma'ruf Amin menyatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM sebenarnya dilakukan untuk normalisasi pemberian subsidi yang semula tidak tepat sasaran. Sebenarnya bukan kenaikan tapi penyesuaian normalisasi harga pada harga perekonomian. Sekarang kan BBM itu sebenarnya seharusnya tidak diberi subsidi tapi subsidinya berupa bansos kepada masyarakat, kata Ma'ruf dilihat dari YouTube Sekretariat Wapres, Rabu, tanggal 7 September tahun 2022. Ma'ruf menyebut sebelumnya subsidi BBM tidak tepat sasaran dan tidak dinikmati masyarakat miskin. Oleh karena itu pemerintah memutuskan menata ulang atau menaikkan harga. Yang dilakukan pemerintah itu melakukan penataan kembali pemberian subsidi BBM, bahwa yang sekarang terjadi itu tidak tepat sasaran. Maka, ini dilakukan penataan ulang supaya yang menerima itu benar-benar, yang kalau bahasa kiainya, memberikan hak kepada orang yang berhak, ujarnya. Sementara, penggiat media sosial ikut berkomentar terkait dengan pernyataan Wapres Ma'ruf. Toku Gandawan melalui akun Twitternya @gandawan. Wapres Ma'ruf Amin bukan tidak bekerja, tapi tidak ada gunanya, tulisnya di kolom komentar.